Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini tanggal 16 Februari 2021 kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini di tanggal 16 Februari, saya beri judul Miliki Koneksi Ilahi. Kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bagian terakhir ini penekanan yang mau kita share hari ini, yaitu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan, koneksi ilahi terhubung dengan Tuhan. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, waktu ada persekutuan dengan Tuhan, waktu kita memiliki koneksi dengan Tuhan, ternyata ada jaminan jeripaya kita tidak sia-sia. Mari kita lihat bagaimana kita memiliki koneksi, mendapat koneksi dengan Tuhan, memiliki koneksi ilahi. Yang pertama, ada beberapa hal yang mau saya share hari ini. Yang pertama, yaitu untuk memiliki koneksi dengan Tuhan, kita harus terlebih dahulu membuka koneksi. Ternyata kalau saudara dan saya mau terhubung dengan seseorang, kita juga harus membuka satu koneksi pembicaraan. Dan untuk membuka koneksi dengan Tuhan, saudara dan saya bisa lihat pada Mazmur 95 ayat yang ke-6. Di sana bilang, masuklah dengan pujian dan penyembahan untuk sujud di hadapan Tuhan. Ingat, pada saat kita mau memiliki koneksi ilahi, kita harus mulai membuka koneksi terlebih dahulu. Kitanya yang buka terlebih dahulu, karena Allah selalu punya koneksi yang terbuka. Kita harus membuka koneksi lebih dahulu dengan pujian dan penyembahan kepada Allah. Kita harus melakukannya sungguh-sungguh, sehingga Dia akan membawa kita bukan saja masuk di pelatarannya, bukan saja masuk di ruang kudusnya, tapi itu akan membawa kita terkoneksi untuk masuk sampai di ruang Maha Kudus. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus mendekat pada sumber sinyal. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita membuka koneksi dalam pujian dan penyembahan, kita harus sampai terhubung dengan Sang sumber sinyal itu untuk kita bisa terhubung dengan Tuhan, yaitu dalam pujian penyembahan itu kita harus sampai masuk, sampai kita dipertemukan dengan Tuhan, roh kita benar-benar dekat dengan Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan menjamin di sana bahwa Dia akan mendekat kepada orang-orang yang mencari Dia, dan Dia akan mendengarkan mereka. Dia akan dengar dan menjawab mereka. Itu koneksi dengan Tuhan, memiliki sinyal yang full, sehingga benar-benar Dia mendengar doa kita, Dia mendengar seruan kita benar-benar terkoneksi dengan Tuhan, sinyalnya full. Di poin 2 ini saudara dan saya harus mengoreksi diri saudara dan saya. Terkadang ketika kita sudah masuk membuka koneksi melalui pujian dan penyembahan, tapi kita sulit bertemu dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Itu artinya ada yang tidak beres dengan sinyal kita. Kita kurang dekat kepada sumber sinyal. Waktu kita dekat kepada sumber sinyal, maka kita akan mudah merasakan Tuhan itu benar-benar ada. Kita akan mengalami Tuhan di dalam bagian itu. Ketika sinyal kita begitu terdekat dengan Tuhan, maka kita akan powerful mengalami Tuhan. Bukan setengah full atau bukan nggak mengalami Tuhan. Yang ketiga, waktu kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah ada di posisi terdekat dengan sumber sinyal, berarti
kita memiliki sinyal koneksi ilahi yang sangat kuat, maka kita akan ada di dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Dan di poin 3, kita akan masuk pada percakapan ilahi. Kita akan bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam Keluaran 33 ayat 7 sampai 23. Bagaimana Musa masuk di kemah pertemuan. Dia masuk di dalam ruang maha kudus. Kemudian dia memuji menyembah Allah. Lalu Allah berhadirat. Lalu Musa kemudian bercakap-cakap dengan Allah. Musa bisa berdialog dengan Allah. Ada percakapan ilahi yang terjadi antara kita dengan Allah ketika kita sudah melewati poin pertama, sudah membuka koneksi melalui pujian penyembahan. Yang kedua, kita sudah dekat dengan sumber sinyal, maka kita akan yang ketiga, kita akan mengalami di mana kita bisa bercakap-cakap dengan Allah melalui doa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini Tuhan mau membawa saudara dan saya melihat bahwa Dia butuh saudara dan saya menangkap proses di mana kita memiliki koneksi ilahi. Yang terakhir waktu saudara dan saya sudah masuk di dalam percakapan, ingat di dalam percakapan itu selalu akan ada firman yang Dia lepaskan bagi saudara dan saya, karena Dia adalah firman itu sendiri. Ada firman yang akan terucapkan di dalam Keluaran 33 ayat 7 sampai 23. Di sana waktu Musa bercakap-cakap dengan Allah, Allah beberapa kali berfirman kepada Musa, dan di dalam firman itu perhatikan, di dalam firman itu ternyata ada bagian yang Musa dapatkan dari Allah. Salah satunya adalah berkat ilahi, ada berkat rohani. Musa mendapat kasih karunia, Musa mendapat penyertaan Allah, Musa mendapat bagian yang dibedakan dari yang lain ketika dia membangun koneksi dengan Tuhan. Ketika dia memiliki koneksi ilahi yang full dengan Tuhan, maka dia mendapatkan bukan saja firman, tapi firman yang dia terima itu akan menjadi berkat bagi dia. Bahkan berkat itu juga menjadi berkat bagi orang-orang yang dekat dengan Musa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mau saudara dan saya periksa koneksi ilahi kita. Apakah kita memiliki koneksi ilahi yang baik dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar membuka koneksi itu? Jangan kita masuk langsung pada poin yang ketiga, doa dan kemudian meminta Tuhan memberkati kita, sementara kita tidak membuka koneksi itu dengan pujian dan penyembahan. Jangan kita hanya membuka koneksi itu dengan pujian dan penyembahan, tapi roh kita menjauh dari Tuhan, hati kita menjauh dari Tuhan. Tapi terlebih kita harus tahu di poin 2 tadi, kita harus mendekat kepada Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kita harus dibawa mendekat kepada Tuhan sampai kita masuk di ruang Maha Kudus, sehingga kita bisa bercakap-cakap dengan Dia di level yang ketiga tadi, sampai Dia berfirman di poin yang keempat tadi, lalu Dia memberkati kita. Bagian ini kiranya menjadi bagian saudara dan saya hari ini, buat koneksi ilahi yang kita miliki benar-benar sampai kita bisa menerima berkat firman daripada Dia setiap kali kita membangun koneksi dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memiliki koneksi ilahi yang terbaik. Amin.